ternyata dia mengelak dan tetap mengklaim bahwa Tes dia bukan DNA anak. Oke, berarti tes DNA gitu ketahuan teguh-teguh selanjutnya mau cancel kultur udah meraih di nggak bisa. Toh juga waktu ini toh enggak dari awal kelihatan banget sudah memang struktur untuk dibuang ya. Mbak Nih Tessa ngeliatnya. satu, mama kandung dipanggil kakak, oke, nenek kandung dipanggil ibu, buyut kandung dipanggil nenek. Jadi kan memang udah mau dihilangkan strukturnya asal usulnya. Bahwa ini kakak lu, padahal mamanya. Bahwa ini nenek ibu lu, padahal itu neneknya. Bahwa ini adalah nenek lu, padahal buyutnya. Apa nggak struktur tuh dari awal? Udah dari atur nenek moyang udah ini, udah menstruktur ini anak Udah memang diatur bahwa gitu. ya. Iya, gitu dari awal loh. Gelarnya tuh sudah dikabur-kaburkan. Kan kalau kita begitu anak panggil ibu, mama dari kita panggil nenek, nenek dari kita panggil buyut kan gitu kan. Ini kan dikaburin semua. Ono panggil nenek yo, padahal buyut. Ini panggil ibu ya, padahal nenek moyang. Ini panggil emak ya, padahal ini panggil kakak ya, padahal ini emak. Udah dia bukan dari awal. Apa tanggapan Mbak Tessa ketika anak ini muncul di tengah popularitas si ibu artis ini memang lagi populer banget, lagi di atas daun gitu. Kemudian ada yang menyebut bahwa ini udah nih ujung-ujungnya duit. Apa tanggapan Mbak Tessa? Mau duit mau apa ya? Anak umur 20 tahunan dari kecil kita rawat, belum imunisasinya, belum ininya segala macam. Itu jauh daripada yang diminta loh. Ya. Dari biaya-biayanya ya, biaya susu, biaya ini segala macam jauh loh. Hah? Sakit-sakitan segala macam. Nyawa orang nggak bisa dibeli loh. Mbak mau nyawa saya beli 7M. Nggak bisa loh. Gitu. Dari segala macam ibu yang dititipin juga kan malu sekampungnya. Kapan lu lahiran? Kok udah ada aja anak lu? Emang gak malu menjawabnya? Setiap yang ketemu orang, itu anak siapa? Anak saya. Lahirannya kapan? Kapan ya? Apa gak malu? Itu belum lagi harga diri loh, harga malu loh. Belum lagi yang segala macam biaya itu nggak ada dengan yang dituntut itu sebenarnya menurut aku hanya hey lihat ini gue menuntut hanya seperti ecek-ecek lah, nggak betul lah. Orang dia bilang kok saya cuma pengen di aku. Iya, di aku saya aja. Saya cuma pengen di aku, saya pengen cuci kakinya. Kurang apa? Coba. Keterlaluan. Ada anak durhaka, ada juga emak durhaka yang berarti batu ini. Sorry ya, kalau untuk anak saya agak ya, karena saya paling nggak mau kalau ada seorang anak yang tidak tahu jati dirinya, yang nggak tahu asal usulnya. Miris banget sih, kucing aja asal usulnya kita tahu. Oh ini anaknya belang 3 tuh mamanya belang 3 mamanya nggak jauh-jauh dari anaknya. Kucing loh. Mbak Tessa menganggap ini sebuah kejahatan atau bagaimana Mbak? Ini bukan kejahatan lagi menurut gue sih, ini malu sebenarnya. Kalau dijahat sebenarnya itu timbulnya mens reanya mereka mungkin hanya untuk mengumpet. Gitu loh, tidak ada untuk kalau misalnya kalau jahat pasti kan ini anak akan dibiarkan besar. Tidak ada, cuman untuk menutupin malu. Jadi terstruktur gitu. Wajar nggak kalau menurut Mbak Tessa ketika anak ini kemudian membawa kasusnya karena tidak diakui, misal membawa ke kasusnya serius ke ranah hukum? Menurut saya ini wajar. Apalagi negara juga harus adil karena ini hak anak loh. Hak anak loh ini, gitu loh. Ada kan kasus penelantaran anak, ada kena pasalnya. Betul. Ada ini apalagi nih udah masuk perdata loh. Gitu loh. Wajar lah. Ini emosi sekali ya Mbak Tessa. Emosi saya. Sebagai ibu dia merasakan juga lah bagaimana mengandung dan anak itu seharusnya mendapatkan hak bagaimana. Nah kalau tadi Mbak Tessa punya niat baik sebutlah seperti itu untuk mengadopsi anak ini gitu loh. Kepikiran nggak menjaga hubungan baik Mbak Tessa sendiri dengan ibunya dengan image kesan nanti kalau misalnya menganggap kenapa sih seolah menjadi cari panggung atau menjadi panggung saya udah banyak sayang ya, panggung saya udah saya sewain dari zaman dulu kala ya, maaf aja nih panggung saya udah banyak banget ya, sorry saya sudah main film internasional, kontrak dengan Malaysia, tayang film saya di Brunei Darussalam sama Malaysia sama Singapura, saya dikontrak loh, film luar negeri loh. Kalau untuk panggung loh, udah banyak banget panggung saya. Nyanyi saya blackboard loh, bukan sembarangan recording loh. Blackboard sama EMI Indonesia.
Itu panggung saya. Sinetron saya dari awal saya meletek sudah main sama Nike Ardila, sama Krisdayanti, sama Sarasen dan lain-lain dengan Ditami. Sudah main loh. Satu frame loh. Mau apa lagi panggung saya? Jadi Udah nggak murni mungkin ya, lagi ini panggung saya. kemarahan seorang Mbak Tessa, seorang ibu juga melihat ada teman artisnya yang menelantarkan dan tidak mengakui anaknya Iya. murni ke situ. Itu Kalau loh. memang ternyata akhirnya niat baik tadi Mbak Tessa terwujud gitu loh, apa hal pertama yang akan Mbak Tessa lakukan? Kalau terwujud saya pengen biar Ananda sekolah lagi kan. Ananda kemarin ambil hukum ya nak ya, ambil hukum biar Ananda sekolah lagi. Insya Allah biar Ananda jadi lawyer. Akan saya urus sampai lawyernya, insya Allah ya Nanda ya. Kemarin kan sudah sampai semester berapa itu akan kita lanjutin biar saya urus nanti lawyernya. Sana karena di sana ada apa kita jalur-jalur kita ke situ sampai jadi lawyer insya Allah. Panas ini Supaya apa? membicarakan. Supaya dia tahu hukum. Biar dia bisa menuntut ibunya. Di saat lu tamat hukum, di saat lu jadi lawyer, lu bisa menuntut ibu lu. Lu bisa tanpa pengacara menuntut ibu lu, dan lu pelajarin untuk perdata pidana. Tenang. Oh iya. Nih, nggak soal cuman artis yang diduga membuang dan menelantarkan anak gitu. Mbak Tessa juga rame banget di Instagramnya ikut kepancing panas emosi dengan artis yang tadi yang di awal disebut pelakor. Oh. Nggak tahu Di diri dua segmen lah. bagus. Ini kayaknya Kalau untuk Mbak Tessa pelakor, ini Kalau banget untuk nih. pelakor nggak ada dalam kamus gue. Aha. Nggak ada dalam kamus gue untuk pelakor, dan gue tidak pernah untuk memberi perhatian buat pelakor, karena buat gue pelakornya adalah merusak rumah tangga, merusak juga anak-anak jika dihasilkan dari rumah tangga itu kan anak juga Iya. ujung-ujungnya. Jadi Oke, saya oke. paling nggak suka sama cap pelakor, karena sudah tahu lu suami orang lu ambil, sudah tahu lu dia punya anak lu ambil, di situ lu akan menghancurkan masa depannya anak gitu loh. Artis yang sekarang lagi rame kan juga itu, Mbak. Hah? Yang Iya. itu kan kepancingnya. Iya, karena gini loh, ada yang lagi rame sekarang kan, saya nggak suka itu dia mengibarkan diri dia sama dengan seperti istri Nabi. Yes, menjual agama. Istri Nabi yang lu ibaratkan dengan lu, siapa lu? Masih juga ABCD belajarnya udah mau nyamakan dengan istri Nabi. Ya Allah, Nabi wrong. Itu yang bikin gue, ya Allah jangan sampai lu menjelek-jelekkan istri Nabi. Istri Nabi tuh lihat dulu ceritanya, benar dulu lu belajar. Jangan lu bilang istri Nabi, saya Dianggap berlindung dengan kata agama itu nggak ada. Jangan cari celah-celah agama, ke celah-celah agama untuk membenarkan diri lu, gitu loh. Ya, diri lu yang koreksi diri lu. Udah tahu istri orang, oke, waktu itu lu belum tahu suami orang, begitu lu tahu pulangkan ke bininya. Sama kayak ini, saya ambil ini, saya nggak tahu ini punya siapa. Tiba-tiba Mbak bilang ini punya saya balikin nggak? Bukan saya bilang, enggak ada, saya ambil aja, kan ini enak, ini mahal. Enggak begitu caranya. Kasihan ada anak loh di situ. Tapi Mbak Tessa yakin bahwa dia memang tidak tahu kalau itu sudah Pura-pura tidak tahu. Tahu kan, dia bilang, kamu insecure ya sama aku, merasa diri cakep. Saya pastikan jika sudah menjadi milik saya, dia bukan punya siapa-siapa. Lalu pastikan kalau dia mau bercerai sama bininya, sama lakinya. Kan itu tujuannya, songong. Jangan terlalu songong. Ini lek-lekan lu nanti kelihatan. Agak tunggu di muka ini, gini. Jangan terlalu songong ya, sayang.